Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang Oke, fenol formaldehid. Oke, next slide. Kenalkan dari kelompok satu ada Alia, Rio, Kemal, dan saya sendiri yaitu Ivon. Oke, next. Nah, pada presentasi kali ini, materi yang akan didiskusikan ada 3 poin, yaitu pertama pengertian, kedua fasilitas on fenol, yang ketiga proses pembentukan. Oke, next. Nah, fenol. Apa sih itu fenol? Fenol atau asam karbolat atau fenol adalah zat kristal tak berwarna yang memiliki bau khas. Rumus kimianya adalah C6H5OH dan strukturnya memiliki kus hidroksil OH yang berdekatan dengan cincin fenil. Bisa dilihat seperti pada gambar. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Kemal. Pada Saudara Kemal dipersilahkan. baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai formaldehid. Senyawa kimia formaldehida disebut juga dengan metanal atau formalin, yang merupakan aldehid dengan rumus kimia H2CO. Pada umumnya, formaldehida terbentuk akibat reaksi oksidasi katalitik pada metanol. Formaldehida memiliki nama iupak metanal. Next slide. Selanjutnya, fenol formaldehid. Fenol formaldehid merupakan resin sintetis yang pertama kali digunakan secara komersial baik dalam industri plastik maupun cat sebagai surface coating. Fenol formaldehid dihasilkan dari reaksi polimerisasi antara fenol dan formaldehid. Salah satu aplikasi dari resin fenol formaldehid adalah untuk vernis. Vernis yaitu bahan pelapis akhir yang tidak berwarna atau bening. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Kemudian kita masuk ke beberapa fasilitas. Bisa next slide. Yang pertama itu ada oxidation atau concentration, di mana bahan baku bagian ini adalah berupa kamen yang dioksidasi menggunakan udara tekan. Kamen sebelumnya dicuci dengan larutan kaustik untuk menghilangkan pengotor yang dapat mempengaruhi pada proses oksidasi. Nah, udara ini pada akhirnya dapat dicuci, kemudian yang digunakan untuk menetralkan jejak SO2 yang keluar dari tumpukan pabrik asam sulfat. Udara kering bebas SO2 kemudian diumpankan melalui bagian bawah ke masing-masing dari 3 reaktor atau pengoksidasi yang saling berhubungan secara seri di bawah kondisi tekanan dan suhu. Next slide. Kemudian ada oxidation, selanjutnya ada washing of cleavage, di mana sebelum mendistilasi hasil dari pembelahan, katalisator yaitu berupa asam sulfat dan asam organik harus dinetralkan untuk menghindari produk sampingan dan untuk mencegah korosi pada peralatan. Netralisasi tersebut dibuat dengan menggunakan larutan natrium sulfat encer dengan penambahan larutan natrium fenat pH basa untuk menetralkan asam yang diekstraksi dan juga untuk membebaskan fenol dari fenat untuk mendapatkan lebih banyak natrium sulfat. Bisa next slide. Nah, selanjutnya ada juga distillation of aceton. Di sini merupakan bagian dari distilasi yang mengandalkan 2 rangkaian distilasi utama untuk memurnikan fenol dan aseton secara terpisah, di mana proses ini dimulai dengan 1 kolom dari mana aliran umpan dikirim pada masing-masing T. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Ivon.
Distillation of phenol. Nah, ke kolom tukang berat diberi makan di bagian bawah kolom aseton mentah yang merupakan fenol dan pengotor berat. Di sana, di dalam kondisi vakum dan suhu, fenol dan lampu diproses di bagian atas. Sementara pengotor berat ditambah volume kecil fenol yang tidak dihingga pada distilasi tetap berada di bottom. Produk ini dikirim ke bagian pemulihan fenol. Nah, selanjutnya ada purification of arm atau recovery of cumin. Nah, di column of flake, bagian cumin atau EMS dipisahkan dari campuran hidrokarbon ringan yang berasal dari storage tank. Nah, sebelum dialirkan, aliran ini dipanaskan terlebih dahulu di heat exchanger dengan medium pressure steam. Oke, next. Nah, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Satrio. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya itu ada recovery of phenol sendiri, yaitu adalah di mana sumen dan IMS itu terkandung yang di dalam aliran itu di rangkaian distilasi itu diperoleh kembali dengan cara recovery, ditarikan kembali dalam suatu cracking drum atau fenol bebas distilasi, dan fenol sendiri difraksinasi secara termal. Nah, itu difraksinasi secara termal di bagian intermediate, lalu di produk terberatnya itu dikeringkan secara berkelompok untuk disimpan dan dibuangkan ke bagian bahan bakar ke alternatifnya. Selanjutnya, yaitu ada devenolation, yaitu berupa desenter utama atau air yang disimpan dalam parit diumpankan ke tahap pertama, yang dimana kandungan fenol sendiri itu dalam fase air. Lalu digunakanlah ekstraksi cumen yang didaur ulang dari desenter. Kemudian yang di sekunder sendiri mencampurkan kedua aliran. Nah, lalu aliran tersebut merupakan aliran turbulensi untuk menghasilkan fenol lolos ke cumen sebelum masuk ke desenter. Untuk selanjutnya, itu adalah proses diagram. Nah, proses diagram sendiri ini di bagian distilasi of phenol, yang dimana fenol sendiri masuk dari Havenes from distillation of acetone itu di bagian intermediate dari eh, apa produk produk petrokimia sendiri masuk ke distillation dengan bantuan HEPS, lalu akan masuk ke HE menggunakan pump. Sebenarnya di situ ada pump, nanti akan dimasukkan kembali ke separator. Nah, di separator nanti akan digunakan cycle, ada yang di taruh ke bagian HR di CWS, ada yang di bagian ke panel impurities R1545. Nah, yang dimana itu bagian storage tanknya. Lalu ada yang bagian dari R sendiri, yaitu from distillation acetone masuk ke separation separator. Nah, di separator sendiri nanti akan dikeluarkan di bagian panelnya tersendiri, nanti akan masuk ke bagian reaktor. Nah, di reaktor akan dibagi menjadi dua bagian, ada yang masuk ke upper upper column sama bottom column. Nah, di upper column sendiri akan ada HC maaf, yaitu berupa vapor HX to the distillation of acetone, lalu di bawahnya akan terjadi purifikasi dari resinnya tersendiri. Lalu akan berlanjut ke arah pure phenol to buff tank. Nah, di bagian situ sendiri sebelumnya akan dilakukan secara recycle dengan bantuan dari vakum CWS, lalu keluarlah dalam bentuk to column heavies yang bagian bottom kolomnya, lalu yang bagian masuk ke drumnya berupa ada pure phenol dan akan menjadi pure phenol to finish product temp farm. Selanjutnya, yaitu di bagian bottom column akan terjadi recovery of phenol menggunakan resin, yaitu pada light atau heavy hydrocarbon from purification AMS dengan bantuan phenol from distillation of phenol, itu dimasukkan ke drum terlebih dahulu bersama dengan impuritiesnya, lalu kita menggunakan separator. Nah, setelah separator sendiri kita ada penggunaan recycle, yang dimana ada HE di bagian bawah dengan cara reboiler kembali, lalu yang bagian top kolom akan menghasilkan panel dengan acetopen, akan didistilasi kembali. Nah, hasil akhirnya akan berupa panel to wasting to
range. Nah, di bagian bottom column sendiri akan masuk bagian slat, itu berupa tar, yaitu tarnya tipe R1540, dan di bagian bottom column yang kedua itu